Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, sukses, mulia, kreatif, mandiri, Allahu Akbar. Untuk materi fikih pada hari ini, kita akan membahas seputar sholat fardu. Apa itu sholat? Sholat menurut bahasa adalah doa. Satu ulang lagi ya. Sholat menurut bahasa adalah doa. Kemudian berapakah banyaknya bilangan sholat yang dikerjakan dalam sehari semalam? Sholat dalam sehari semalam dikerjakan sebanyak 5 waktu ataupun 5 kali. Satu ulang lagi ya. Sholat dikerjakan dalam sehari semalam sebanyak 5 waktu ataupun 5 kali. Kemudian untuk bilangan rokaat dalam setiap sholat. Berapakah bilangan rokaat dalam setiap sholat? Bilangan rokaat dalam setiap sholat 5 waktu adalah yang pertama sholat zuhur. Nah, sholat zuhur bilangan rokaatnya adalah 4 rokaat. Kemudian yang kedua sholat asar. Sholat asar bilangan rakaatnya dikerjakan sebanyak 4 rakaat. Kemudian yang ketiga adalah sholat maghrib. Sholat maghrib bilangan rakaatnya adalah 3 rakaat. Kemudian yang keempat adalah sholat isya. Sholat isya bilangan rakaatnya adalah 4 rakaat. Dan yang terakhir adalah sholat subuh. Sholat subuh bilangan rakaatnya adalah 2 rakaat. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Satu ulang lagi ya. Bilangan daripada rakaat sholat dalam 5 waktu adalah yang pertama zuhur 4 rakaat, yang kedua asar 4 rakaat, kemudian yang ketiga maghrib 3 rakaat, kemudian yang keempat adalah isya 4 rakaat, dan yang terakhir adalah subuh yakni 2 rakaat. Nah, sekarang merangkum ya teman-teman. Satu ulang lagi dari pembahasan sebelumnya. Sholat menurut bahasa adalah doa. Sholat menurut bahasa adalah doa. Kemudian bilangan sholat yang dikerjakan dalam sehari semalam adalah 5 kali ataupun 5 waktu. Bilangan sholat dikerjakan dalam sehari semalam adalah 5 waktu ataupun 5 kali, yaitu zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan yang terakhir adalah subuh. Satu ulang lagi, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Nah, sekarang bilangan rakaat dari setiap sholat. Bilangan rakaat dari setiap sholat adalah zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, kemudian isya 4 rakaat, dan yang terakhir subuh 2 rakaat. Teman sekalian, sekarang kita akan memasuki pembahasan berikutnya, yaitu syarat wajib sholat. Nah, syarat wajib sholat ada berapa teman-teman? Syarat wajib sholat ada 4 ya. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, kemudian yang ketiga telah sampai dakwah Islam, dan yang terakhir adalah terjaga. Satu ulang lagi, syarat daripada wajib sholat ataupun syarat orang yang diwajibkan sholat ada 4. Yang pertama adalah Islam, yang kedua baligh, yang ketiga telah sampai dakwah Islam, dan yang terakhir adalah terjaga. Kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama adalah Islam. Nah, seluruh orang Islam wajib menunaikan sholat. Berarti kata lainnya, untuk selain daripada orang Islam atau orang non-muslim, maka tidak diwajibkan sholat. Nah, pembahasan untuk poin yang pertama sudah ya, Islam. Kemudian yang kedua adalah baligh.
Nah, orang yang baligh diwajibkan untuk mengerjakan sholat. Sekarang batasan daripada baligh tersebut. Nah, batasan daripada baligh untuk yang laki-laki adalah pada umur 15 tahun ya pada umumnya. Nah, untuk yang laki-laki batasan balighnya adalah 15 tahun, umur 15 tahun. Sedangkan untuk wanita atau perempuan batasan balighnya adalah umur 9 tahun. Nah, jadi ketika seorang laki-laki sudah masuk kepada umur 15 tahun atau ke atas, maka seketika itu pula dia wajib ataupun diwajibkan untuk mengerjakan sholat. Begitu juga dengan yang perempuan. Nah, ketika perempuan tersebut sudah mencapai umur 9 tahun ke atas, maka seketika itu diwajibkan bagi perempuan tersebut untuk mengerjakan sholat. Berarti kata lainnya adalah laki-laki yang umurnya di bawah 15 tahun belum diwajibkan sholat. Kemudian perempuan yang kedua, kata lainnya perempuan yang umurnya di bawah 9 tahun belum diwajibkan sholat. Seperti itu ya. Islam, baligh. Kemudian yang ketiga, telah sampai dakwah Islam. Nah, yang dimaksud telah sampai dakwah Islam adalah telah sampai kepada seseorang tersebut bahwa ajaran-ajaran Islam ataupun dakwah-dakwah Islam sudah dia ketahui. Seperti kita ya, contohnya kita sudah mengetahui ajaran Islam seperti apa, tata cara sholat seperti apa, kemudian syariat-syariat Islam yang lain seperti apa. Maka karena syariat-syariat Islam ataupun ajaran-ajaran Islam telah sampai kepada diri kita, maka seketika itu pula kita diwajibkan sholat. Sekarang kata lainnya, berarti untuk orang yang belum sampai kepada orang tersebut ajaran Islam, belum diwajibkan sholat ya. Contohnya, sekarang kita buat contoh seseorang. Ada seseorang yang orang tersebut tinggal di dalam satu pelosok negeri. Di dalam satu pelosok, di mana di pelosok tersebut tidak ada ulama yang pertama. Kemudian tidak ada orang yang berdakwah. Kemudian tidak ada orang yang menyiarkan ataupun mensyiarkan agama Islam dan lain-lain. Di mana di posisi orang tersebut ajaran-ajaran Islam, syariat-syariat Islam belum sampai kepada orang tersebut. Maka seketika itu pula orang tersebut belum diwajibkan sholat. Insyaallah paham ya teman-teman. Islam, baligh, telah sampai ajaran Islam, dan yang terakhir adalah terjaga. Yang dimaksud daripada terjaga adalah sadar ya teman-teman. Contohnya untuk orang yang tidur. Orang yang tidur belum diwajibkan sholat. Tetapi ketika orang tersebut sudah bangun dari tidurnya, maka seketika itu pula diwajibkan baginya untuk sholat. Untuk orang yang tidur. Kemudian yang kedua contohnya seperti orang yang lupa. Orang yang lupa bahwasanya dia belum mengerjakan sholat, maka belum diwajibkan baginya untuk mengerjakan sholat. Tetapi ketika dia ingat dari kelupaan tersebut, dari kelupaannya, maka seketika itu pula orang tersebut diwajibkan sholat. Insyaallah mudah ya teman-teman. Saya ulang lagi, saya rangkum lagi ya. Syarat wajib sholat ada 4, ataupun syarat orang tersebut diwajibkan mengerjakan sholat ada 4. Yang pertama adalah Islam, yang kedua baligh, yang ketiga telah sampai ajaran Islam, dan yang keempat adalah terjaga. Seperti itu ya teman-teman. Ya baik teman-teman sekalian, sampai di sini dulu ya materi fikih kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kefahaman dan kemudahan dalam mengamalkan dan menyampaikan apa-apa yang sudah kita pelajari pada hari ini ya teman-teman. Baik, itu saja dari Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.